semua, jumpa lagi dengan saya Tince Friska Ayun Inspirasi. Tak bosan-bosan saya, semoga teman-teman semua, saudara-saudara semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, jangan lupa tonton terus video saya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta share kepada teman-teman semua agar ilmu yang saya sampaikan ini dapat tersebar kepada semua orang ya teman-teman. Nanti walaupun nanti video saya ini tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh atau tidak terlalu mendalam ya yang saya jelaskan, tapi semoga apa yang saya jelaskan ini bisa teman-teman tanamkan di dalam hati masing-masing. Baik teman-teman, mari kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Ada nggak dari teman-teman semua yang tahu apa saja sih itu prinsip-prinsip dalam dasar pengelolaan lingkungan hidup? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya udah, baik saya akan jelaskan. Yang pertama teman-teman, prinsip yang pertama yaitu prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang. Di mana manusia itu memiliki hak kebebasan yang mendasar, baik persamaan dan kondisi kehidupan yang mencukupi dirinya. Jadi, di dalam prinsip tersebut mengandung dua dimensi. Ada nggak dari teman-teman semua atau rekan-rekan semua yang tahu apa sih dua dimensi yang terkandung di dalam prinsip tersebut? Jadi, yang pertama, dimensi yang pertama yaitu pemerintah mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang harus mendapat perlindungan dari semua pihak. Atau kita sendiri yang berperan untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Dimensi yang kedua yaitu merupakan bentuk perlindungan ekstensif luas terhadap hak-hak perorangan sehingga dapat memberikan landasan gugatan hukum atau hak menuntut kepada setiap orang yang merasa haknya itu di atas lingkungan hidup. Jadi teman-teman, fungsi tersebut yaitu fungsi untuk bertahan menjadi mulai dari dalam diri kita sendiri, bagaimana mempertahankan diri dari tindakan-tindakan pihak lain yang merugikan. Jadi teman-teman, ada nggak teman-teman merasakan apa yang saya rasakan sekarang? Contohnya saja di dalam lingkungan sehari-hari kita. Di situ teman-teman, kita melihat pencemaran itu sudah banyak terjadi ya teman-teman. Mengapa? Yang pertama dulu, sudah disediakan pemerintah tempat-tempat sampah, tapi masih aja ada orang yang tidak sadarkan diri, malahan dia membuang sampah tersebut di sungai. Itu nggak merupakan kerugian bagi diri kita sendiri, dia merupakan kerugian teman-teman. Mengapa? Karena itu juga bisa mengakibatkan limbah tersebut akan memberikan dampak negatif bagi sungai teman-teman. Jadi teman-teman, semoga teman-teman dapat ya atau disadarkan atau di lingkungan kita sendiri teman-teman, mulai dari diri kita sendiri, semoga kita disadarkan bagaimana menjaga atau mengelola lingkungan hidup yang baik dan bersih. Dan semoga teman-teman juga setelah melihat video saya ini, teman-teman semua lingkungan kita sendiri di dalam atau di desa-desa atau di mana kita lihat teman-teman, itu sampah-sampahnya sudah berkeliaran, sudah mulai ada penyakit mulai dari penyakit malaria segala macam teman-teman. Nah itu merupakan satu kerugian teman-teman. Karena kenapa? Karena kelakuan kita sendiri. Karena kita tidak bisa menjaga lingkungan kita sendiri. Kita tidak disadarkan bagaimana secara membuang sampah di tempatnya. Jadi teman-teman, saya harap setelah teman-teman menonton video saya mohon kepada teman-teman semua agar sampah-sampah yang sudah berserakan, mari kita membuangnya di tempat sampah. Mari kita menjaga lingkungan kita. Mari kita memberikan bahwa kita ini adalah anak-anak bangsa yang bisa menuntun bangsa kita ini menjadi jauh lebih baik lagi. Baik, yang prinsip yang kedua yaitu teman-teman, pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan eco-development adalah salah satu prinsip yang juga dijadikan dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasal 3 Undang-Undang PLH. Jadi teman-teman, prinsip ini terkandung di dalam hukum pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijabarkan dan dilanjutkan di dalam arah kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Program Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Perprenas tahun 2000 sampai 2004. Nah teman-teman, ada nggak pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan tersebut? Nah kalau ada teman-teman, komen aja di bawah, nanti saya akan melanjutkan video ini dan akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Baik teman-teman, mari kita melanjutkan dengan teori Torsab. Ada nggak teman-teman yang tahu tentang teori Torsab ini? Nah, kalau tidak ada, baik saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman, teori Torsab ini adalah perbaikan lingkungan. Bagaimana secara memperbaiki lingkungan dengan cara ekologi. Jadi teman-teman, mulai dari prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup, teori Torsab itu ada saja kaitannya teman-teman. Mengapa? Ya, jadi itu tentang membahas lingkungan, bagaimana cara pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat. Bagaimana sih hukum-hukum itu memberikan suatu kebijaksanaan, memberikan beberapa arahan agar kita itu sendiri sadar akan lingkungan yang sehat dan baik. Nah, jadi teman-teman, di dalam teori Torsab ini juga memiliki analisa pendekatan ekologi, yaitu adalah suatu metode analisa. Jadi yang berperan di dalam perbaikan lingkungan adalah manusia atau kita sendiri. Karena manusia adalah sosok kita yang memiliki rasa dalam perbaikan analisa pendekatan. Manusia adalah sosok kita yang memiliki rasa dalam perbaikan analisa pendekatan. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya ambil dari awal video saya sampai akhir ini, yaitu mulai dari prinsip materi dasar pengelolaan lingkungan hidup dan materi Torsab, yaitu kita harus memiliki etika lingkungan sebagai pegangan kita dan tuntutan kita bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam. Tak bosan-bosan saya mengajak teman-teman bagaimana cara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi teman-teman, kalau mau teman-teman semua lingkungan hidupnya bersih, maka marilah kita sadarkan diri kita sendiri. Mari kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah pada sungai. Itu juga bisa mengakibatkan limbah. Limbah itu akan mengikat sumber oksigen yang ada pada sungai. Jadi saudara-saudara semua, mari kita menyadarkan diri kita sendiri bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup. Nah teman-teman, sekian saja dulu video saya pada hari ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan beberapa topik-topik yang lainnya yang menarik perhatian teman-teman semua. Nah, baik teman-teman, sekian dari video saya ini. Semoga materi-materi yang saya share pada hari ini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua atau teman-teman semua. Jika ada kesalahan-kesalahan atau kata-kata saya yang merugikan teman-teman semua, saya mohon minta maaf. Dan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam.